Nah, kita bersyukur kepada Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang beragama Islam. Namun Islam yang dimaksud sebagaimana pesan Allah itu la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim yang dimaksud di situ bukan hanya sebatas orang yang ngaku beragama Islam. Kan Allah berpesan, jangan kamu tinggalkan dunia kecuali benar-benar dalam keadaan muslim. Sementara ini banyak orang yang hanya memahami orang muslim itu orang yang ngaku beragama Islam. Memang tidak salah gitu loh. Memang betul. Tetapi tidak cukup sebatas itu apa yang dimaksud oleh Allah la tamutunna illa wa antum muslimun itu. Muslim yang bagaimana? Tentu muslim yang masuk dalam aturan Islam, disiplin Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Itu muslim yang hakiki. Nah, kalau hanya sebatas ngaku sudah beragama Islam, ya para koruptor itu ya wis aman loh berarti. Kan banyak yang ngaku Islam. Yang ada di lokalisasi itu ya aman, kan sudah ngaku Islam. Apakah Islam hanya cukup pengakuan? Ternyata tidak. Islam itu butuh pembuktian. Butuh pembuktian dengan amal soleh. Maka rumus Al-Quran itu kan iman plus amal soleh sama dengan takwa. Orang Islam, orang ngaku beriman pada Allah, dia menjadi orang Islam. Tetapi pengakuan Islam, pengakuan imannya harus dibuktikan dengan mengusahakan kebaikan. Kebaikan yang diusahakan itu menjadi tanda bukti yang konkret keislaman seseorang. Bahkan ada dalam salah satu ayat Allah, Al-An'am ayat 158 itu, orang yang sudah ngaku iman saja, kalau dia belum mengusahakan kebaikan dalam keimanannya, maka imannya la yanfa' di hari akhir nanti. Coba diingat kembali itu. Al-An'am 158. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intadhiru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ya tak? Jadi semua manusia di seluruh penjuru bumi ini hakikatnya sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu dicabut nyawanya, baik yang ngaku iman maupun yang tidak beriman kepada Allah. Saat ini semuanya sedang menunggu kapan Allah akan cabut nyawa kita.
Dan semuanya juga menunggu kedatangan hari kiamat. Ayat ini berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Jika nanti tanda-tanda hari kiamat besar itu sudah tampak seperti tulu'u syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari barat, kata Nabi, wa ra'ahan nas amanu ajma'un. Ketika manusia nanti melihat matahari terbit dari barat, mereka semua akan beriman. Tetapi kata Allah apa? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari itu nanti, sekalipun manusia itu mengaku beriman kepada Allah karena melihat matahari terbit dari barat, kalau sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah, maka la yanfa', keimanannya pada hari itu tidak bermanfaat. Atau dia sudah ngaku iman, sudah ngaku Islam, namun tidak mau mengusahakan kebaikan dalam Islamnya dengan cara masuk ke dalam aturan Islam secara kafah. Maka saat nanti orang yang ngaku iman tapi belum melaksanakan kebaikan, belum masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, pada saat dia melihat matahari terbit dari barat, maka keimanannya juga la yanfa'. Au kasabat fi imaniha khaira. Jadi tidak akan bermanfaat iman seseorang, ini sudah ngaku iman, namun jika belum mengusahakan kebaikan dalam keimanannya, dalam arti masih setengah-setengah, belum kafah dalam menjalankan Islam ini. Jadi kalau ayat-ayat dan hadis yang cocok dengan perilakunya dia mau, ya. Kalau tidak cocok dengan keinginannya dia buang ayat dan hadisnya. Maka kata Allah ini juga la yanfa'. Lah bagaimana biar kita menjadi mulia? Maka mari ikuti keislaman kita, keimanan kita dengan amal soleh. Maka iman plus amal soleh sama dengan takwa. Sudah, hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa yang mulia di sisinya. Bukankah surga yang luasnya seluas langit dan bumi oleh Allah hanya disediakan bagi hambanya yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah sampai hari ini setidaknya untuk bisa meraih ketakwaan. Manusia-manusia di luar Islam sudah tidak ada kesempatan menjadi hamba Allah yang bertakwa, karena untuk bertakwa itu harus melalui Islam. Maka salah satu cara mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yang bisa kita lakukan, kata Allah, semua kemuliaan itu milik Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Quran surat Fatir ayat 10, surat 35 ayat 10. Surat Fatir surat ke-35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadid ulaika huwa. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.